Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sidang arbitrase syariah dalam perkara nomor 012/Basarnas-07/2026 antara PT Bank Syariah Amanah Sejahtera selaku pemohon melawan CV Sumber Rezeki Makmur selaku termohon pada hari ini Kamis 2 Juli 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum masuk ke dalam persidangan, apakah dari pihak termohon hadir sendiri atau diwakili kuasa hukumnya? Hadir yang mulia, saya Joko bertindak selaku kuasa hukum pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni tahun 2026. Bagaimana pihak termohon? Apakah hadir sendiri atau diwakili? Hadir yang mulia, saya sebagai kuasa hukum termohon mewakili termohon dari CV Sumber Rezeki Makmur berdasarkan surat kuasa yang telah diserahkan sebelumnya. Baik, dikarenakan kedua belah pihak telah hadir secara lengkap, majelis hakim akan menawarkan upaya perdamaian terlebih dahulu sesuai dengan prinsip penyelesaian sengketa dalam Islam. Jadi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 9 yang memerintahkan untuk mendamaikan pihak yang bersengketa. Apakah kedua belah pihak bersedia menempuh mediasi terlebih dahulu? Bagaimana dari pihak pemohon? Pemohon bersedia yang mulia, namun telah beberapa kali menawarkan restrukturisasi kepada termohon tanpa hasil. Bagaimana dari termohon? Termohon juga bersedia yang mulia mencoba menjalur damai. Baik, majelis hakim akan mencatat kesediaan kedua belah pihak. Mediasi akan ditawarkan kembali setelah proses pembuktian. Sebagaimana hasil dalam praktik Basarnas, sidang dilanjutkan ke agenda pembacaan permohonan. Bagaimana dari pihak pemohon, permohonannya mau dibacakan atau dianggap dibacakan? Terima kasih yang mulia, pada pokoknya pemohon akan membacakan permohonan dari pemohon. Yang pertama itu pemohon mengajukan hal-hal yang pertama bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi akad pembiayaan murabahah nomor 45 tertanggal 10 Januari tahun 2023 dengan nilai 1.500.000.000 rupiah untuk pembelian mesin produksi tekstil dengan margin keuntungan yang telah disepakati yaitu sebesar 375 juta rupiah, sehingga total kewajiban termohon adalah 1.875 juta yang diangsur selama 36 bulan. Yang kedua, bahwa termohon telah menunggak pembayaran angsuran sejak bulan November tahun 2025 hingga Juni tahun 2026 atau selama 8 bulan berturut-turut dengan total tunggakan pokok dan margin sebesar 416.700.000 rupiah. Dan yang ketiga, bahwa pemohon telah mengirimkan surat peringatan 1, 2, dan 3 sesuai prosedur. Namun termohon tidak memberikan itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Dan yang keempat itu bahwa berdasarkan fatwa MUI nomor 17 tahun 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, pemohon berhak mengenakan denda takzir yang dananya diperuntukkan bagi dana sosial bukan sebagai pendapatan bank. Dan yang terakhir, pemohon memohon kepada majelis arbiter untuk yang pertama menyatakan termohon telah melakukan uang prestasi. Yang kedua, termohon membayar tunggakan sebesar 416.700.000 beserta sisa kewajiban yang belum jatuh tempo. Yang terakhir, menghukum termohon membayar biaya arbitrase. Demikian yang mulia. Baik, dari pihak termohon apakah sudah mengerti dengan surat tuntutan tersebut? Sudah mengerti yang mulia. Apakah dari pihak Anda akan mengajukan jawaban terhadap tuntutan tersebut? Akan mengajukan yang mulia. Dianggap dibacakan atau dibacakan? Saya akan membacakan pokok SDM. Silakan dibacakan. Terima kasih yang mulia. Pemohon pada prinsipnya tidak menyangkal adanya akad pembiayaan dimaksud, namun keberatan atas beberapa hal. Yang pertama, bahwa keterlambatan pembayaran terjadi bukan karena ikat buruk, melainkan karena force majeure berupa kebakaran yang menghanguskan sebagai gudang produksi termohon pada bulan Oktober tahun 2025 yang mengakibatkan penurunan drastis kapasitas produksi. Yang kedua, bahwa termohon telah beberapa kali mengajukan permohonan restrukturisasi atau rescheduling kepada pemohon, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai. Hal ini bertentangan dengan semangat ta'awun, yakni tolong menolong dan kelonggaran yang seharusnya menjadi karakter lembaga keuangan syariah. Yang ketiga, bahwa berdasarkan kaidah fikih al-usru yansha'u ala taisir, yang artinya kesulitan mendatangkan kemudahan,
dan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 yang memerintahkan pemberian tangguh kepada debitur yang kesulitan. Termohon memohon majelis mempertimbangkan keringanannya. Dan yang terakhir ialah termohon memohon kepada majelis untuk menetapkan skema restrukturisasi pembayaran yang wajar. Kedua, membebaskan termohon dari denda keterlambatan mengingat kondisi force majeure. Dan yang terakhir, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menerima keberatan ini. Demikian yang mulia. Baik, dapat majelis hakim simpulkan bahwa terdapat dalil force majeure yang perlu dibuktikan. Bagaimana? Betul. Dikarenakan sidang pada hari ini adalah agenda jawaban dan sebelumnya adalah agenda surat tuntutan, sidang selanjutnya akan dilaksanakan dalam agenda pembuktian. Sidang hari ini dinyatakan ditunda. Dikarenakan agenda kita pada hari ini adalah agenda pembuktian, sebelumnya hakim ingin menanyakan kabar terkait para pihak bagaimana dari pihak pemohon apakah siap menghadiri sidang pada hari ini. Siap ya. Dia sakit, enggak. Dari pihak termohon gimana? Alhamdulillah sehat yang mulia. Lancar ya, nggak sakit ya. Lancar ya. Nah, dikarenakan agenda pada hari ini adalah agenda pembuktian tertulis dari pihak pemohon, apakah sudah siap dalam pembuktian tertulisnya? Siap ya mulia. Bagaimana termohon siap dalam pembuktian tertulisnya? Siap yang mulia. Silakan maju ke depan untuk memberikan masing-masing salinannya. Silakan kembali. Dikarenakan pembuktian tertulis sudah selesai kita laksanakan, maka agenda selanjutnya adalah pemeriksaan saksi. Bagaimana dari pihak pemohon, apakah menghadirkan saksi pada persidangan kali ini? Menghadirkan yang mulia. Kami menghadirkan saudara Lukman Firdaus, yaitu seorang akun officer pemohon yang menangani akun dari termohon. Saudara saksi silakan memasuki ruang sidang. Silakan identitasnya. Silakan duduk kembali. Baik saudara saksi, sebelum memberikan keterangan apakah bersedia untuk disumpah? Siap. Silakan berdiri lagi. Ikuti cara saya. Baik. Saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan keterangan yang sebenarnya, keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Saya lihat identitas Anda dengan Bapak Lukman Firdaus, apa benar? Benar. Tinggal di Pamulang, apa benar? Benar. Baik, bagaimana saudara termohon? Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Pada saudara saksi, apakah benar Bank telah mengirimkan 3 kali surat peringatan kepada pemohon? Benar. SP1 dikirim Desember 2025, SP2 Januari 2026, dan SP3 Februari 2026 sesuai prosedur bank. Izin instruksi yang mulia. Silakan. Saudara saksi, apakah Bank menerima surat permohonan restrukturisasi dari termohon tertanggal 5 November 2025 sebelum SP1 dikirimkan? Surat itu memang terima, namun tim komit pembiayaan menilai kondisi keuangan termohon saat itu belum memenuhi syarat terstrukturisasi karena belum ada kejelasan hasil klaim asuransi. Jadi permohonan itu belum pernah ditolak secara resmi, hanya belum diproses. Benar, belum ada surat penolakan resmi. Bagaimana para pihak, apakah dirasa cukup dengan pertanyaannya? Cukup yang mulia. Cukup, termohon. Cukup yang mulia. Baik, saudara saksi silakan nanti identitasnya. Silakan meninggalkan ruang sidang. Dikarenakan pemeriksaan saksi dari pihak pemohon sudah selesai kita laksanakan, selanjutnya akan kita dengarkan pemeriksaan saksi dari pihak termohon. Bagaimana dari pihak pemohon, apakah mengajukan saksi hari ini? Ya, yang mulia, kami menghadirkan Bapak Hendra Wijaya selaku direktur termohon. Bapak Hendra Wijaya silakan memasuki ruang sidang. Baik Bapak Hendra, mohon maaf, silakan maju ke depan untuk menyerahkan identitas terlebih dahulu. Baik, silakan kembali ke tempat. Sebelum memberikan keterangan, apakah Bapak sudah bersedia untuk disumpah? Siap. Silakan berdiri lagi. Ikuti ucapan saya ya Pak. Saya bersumpah Saya bersumpah akan memberikan akan memberikan keterangan
keterangan yang sebenar-benarnya, yang sebenar-benarnya, tidak lain, tidak lain, tidak bukan dari yang sebenarnya. yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Yang pertama saya akan memeriksa identitas Bapak terlebih dahulu ya. Benar dengan Bapak Hendra Wijaya, Benar. umur 34 tahun apa benar? Benar. Tinggal di Pamung Jaya apa benar? Benar. Nah, baik. Bagaimana dari pihak pemohon dan pemohon, apakah ada pertanyaan kepada Bapak Sakti? Ada yang beda. Silakan. Pak Hendra, mohon jelaskan kronologi kebakaran dan dampaknya terhadap kemampuan bayar CV Bapak. Baik, kebakaran terjadi pada tanggal 14 Oktober 2025 dini hari, menghanguskan gudang bahan baku dan 2 unit mesin produksi. Akibatnya produksi kami turun drastis dari kapasitas normal 5.000 unit per bulan menjadi hanya 1.800 unit. Kami sudah mengajukan klaim asuransi, namun prosesnya masih berjalan hingga saat ini. Kami sama sekali tidak berniat menghindar dari kewajiban dan sudah 3 kali menyurat bank untuk restrukturisasi. Bagaimana? Pemohon cukup? Pemohon apakah ada pertanyaan? Nah, yang mulia. Silakan. Baik, pada Pak Hendra, apakah CV Bapak ini memiliki aset lain yang dapat digunakan untuk menutupi sebagian tunggakan sementara menunggu klaim asuransi cair? Baik, kami memiliki tanah kosong yang sedang kami coba jual. Namun proses penjualan aset di masa sulit seperti ini tidak mudah dan butuh waktu. Bagaimana? Cukup? Cukup. Baik, keterangan saksi dari para pihak dicatat. Majelis akan mempertimbangkan seluruh keterangan dalam musyawarah. Sebelumnya, Bapak silakan maju ke depan. Silakan peninggalan persidangan. Baik, dikarenakan agenda pembuktian kita sudah selesai, selanjutnya kita akan mendengarkan pendapat ahli terkait perkara ini. Untuk Bapak Lukman Firdaus memberikan pandangan syar'i terkait pokok sengketa. Dipersilakan Bapak. Bapak ahli, silakan. Sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Silakan memberikan pandangan Anda terkait masalah ini, Pak. Terima kasih Ketua Majelis. Ada 2 prinsip yang perlu diperhatikan di sini. Pertama, akad murabahah bersifat mengikat setelah disepakati, sehingga kewajiban membayar tetap melekat pada termohon selaku pembeli. Kedua, syariat membedakan antara nasabah yang mau mati atau mampu tapi menunda dengan nasabah yang musir, benar-benar kesulitan atau pelik. Berdasarkan bukti P1 hingga T4, terindikasi kuat termohon termasuk kategori musir akibat musibah force major bukan mematil. Terhadap nasabah musir, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 280 memerintahkan pemberian tangguh hingga ia lapang dan dianjurkan bersedekah sebagian hutang bila memungkinkan. Oleh karena itu, penerapan denda sebagaimana fatwa DSN MUI nomor 17 tahun 2000 tidak dapat dikenakan kepada termohon dalam kondisi ini, karena fatwa tersebut secara eksplisit hanya berlaku bagi nasabah mampu yang menunda dengan sengaja. Cukup kan? Bagaimana? Apakah ada tambahan, Bapak? Tidak. Pak, tidak. Jadi saya ingin sedikit menambahkan terkait masalah ini berdasarkan Mufti. Jadi menambahkan dari sisi hukum ekonomi syariah itu restrukturisasi berupa perpanjangan waktu atau rescheduling tanpa menambah margin baru adalah solusi yang paling sesuai berdasarkan prinsip keadilan dan tidak mengatur unsur riba. Berbeda dengan penambahan margin atas keterlambatan yang berpotensi menyerupai riba jahiliyah. Bagaimana para pihak, apakah sudah dimengerti? Sudah ya, bagaimana? Betul. Ada pertanyaan? Iya. Tidak. Bapak ahli silakan maju ke depan untuk mengambil identitas Anda. Silakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih kepada Bapak ahli. Dikarenakan pandangan dari ahli sudah kita dengarkan, sidang akan dilanjutkan ke dalam tahapan agenda kesimpulan. Baik, dikarenakan tidak cukup dari para pihak dan tidak ada pertanyaan, kita akan melanjutkan agenda sidang kesimpulan. Bagaimana dari pihak pemohon? Apakah sudah siap dalam kesimpulannya?
Sudah yang mulia. Dianggap dibacakan, dibacakan. Silakan bacakan. Ya, baik. Yang mulia, pemohon tetap pada pendiriannya bahwa termohon manifestasi dan wajib membayar tunggakannya. Namun mendengar pandangan majelis dan pertimbangan asas tahun, pemohon dengan ini menyatakan kesediaan untuk menerima skema restrukturisasi berupa penjadwalan ulang dengan syarat tanpa pengurangan pokok kewajiban dan permohonan pencabutan denda dapat dipertimbangkan sepanjang termohon menunjukkan itikat baik yang konsisten. Baik, dari pihak pemohon silakan sampaikan kesimpulan Anda. Baik yang mulia, termohon sebelumnya mengucapkan terima kasih atas pertimbangan majelis. Jadi termohon bersedia menandatangani adendum restrukturisasi dan berkomitmen membayar sesuai skema baru yang disepakati dengan permohonan agar denda keterlambatan dihapuskan mengingat kondisi force majeure yang telah dibuktikan. Baik, dengan adanya titik temu antara kedua belah pihak, maka majelis akan menawarkan sekali lagi proses perdamaian untuk dituangkan dalam akta perdamaian sebelum majelis menjatuhi putusan. Jadi di sini hakim akan memberikan waktu sebanyak 30 menit kepada para pihak untuk berunding di ruang terpisah, didampingi sekretaris majelis. Sidang akan ditunda dan dilanjutkan ke dalam upaya perdamaian atau sulh. Baik, bagaimana para pihak? 30 menit dirasa cukup tadi ya? Cukup. Bagaimana hasil perundingan kalian? Pemohon? Ya, yang kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan damai dengan pokok-pokok. Yang pertama itu total tunggakan pokok dan margin sebesar Rp416.700.000 dijadwalkan ulang menjadi 12 angsuran tambahan tanpa margin baru. Yang kedua, sisa kewajiban yang dulu jatuh tempo yaitu senilai Rp1.041.000.000 tetap berjalan sesuai jadwal semula dengan opsi keringanan apabila klaim asuransi termohon cair lebih awal. Yang ketiga, mengenai denda keterlambatan atau tazir yang telah terakumulasi sebesar Rp12.500.000 dihapuskan seluruhnya mengingat kondisi ini merupakan force majeure. Dan yang terakhir, biaya arbitrase ditanggung bersama secara proporsional yaitu 60% dari termohon dan 40% dari pemohon. Baik, apakah dengan hasil perundingan tersebut disetujui antara kedua belah pihak? Bagaimana termohon? Apakah setuju dengan apa yang telah dibacakan? Setuju yang mulia. Disetujui ya, disetujui ya. Setuju ya? Ya, dikarenakan upaya perdamaian telah kita laksanakan, maka agenda selanjutnya adalah penyampaian putusan, yang mana hakim akan menyampaikan putusan 12 hari dari hari ini dan akan dilanjutkan pada hari apa? Ya, akan dilanjutkan pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus tahun 2026 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang dinyatakan ditunda. Agenda kita pada hari ini adalah agenda pembacaan putusan atau akta perdamaian. Dari masing-masing pihak diharap mendengarkan putusan yang akan disampaikan oleh majelis hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Majelis Arbiter Basarnas telah memeriksa perkara nomor 0112-Basarnas-07-2026, mendengar keterangan para pihak, saksi, bukti-bukti, dan pendapat ahli, serta memperhatikan kesepakatan damai yang dicapai para pihak. Dengan ini menyatakan, mengadili atau menetapkan yang pertama, menerima kesepakatan perdamaian atau sulh antara pemohon dan termohon sebagaimana tertuang di atas. Yang kedua, menguatkan kesepakatan tersebut menjadi akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat final and binding sesuai pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang ketiga, menghukum termohon untuk melaksanakan pembayaran sesuai skema restrukturisasi yang telah disepakati. Yang keempat, menyatakan denda keterlambatan sebesar Rp12.500.000 dihapuskan. Yang kelima, membebankan biaya arbitrase kepada para pihak secara proporsional, yakni 60% kepada termohon dan 40% kepada pemohon. Yang keenam, putusan ini bersifat final and mengikat, tidak dapat diajukan banding atau kasasi, dan wajib didaftarkan ke pengadilan agama untuk memperoleh titel eksekutorial apabila diperlukan. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam
dibuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Agustus tahun 2026 oleh Majelis Arbiter yang terdiri dari Dr. Andes Haji Muhammad Ali Farid SHMH selaku Ketua, Prof. Dr. Hajjah Siti Mariam MA dan IR Haji Bambang Suryanto SH selaku anggota. Wallahu a'lam bishawab. Sidang arbitrase syariah perkara nomor 012 garis miring Basarnas garis miring 07 garis miring 2026 pada hari ini saya nyatakan ditutup. Jangan, siap. Terima kasih, Pak.